1, 2, 3 kita panggilnya keempat ya. Mutia Hafid di Just Alvin. Hai. Ini yang terhormat. Nah ini betul. Kita baru mau bilang ini yang terhormat. Tapi sebelum kita ngobrol sama Mutia, kita lihat dulu yang berikut ini. Yuk, silakan. Dengan dasar pendidikan bukan dari jurnalistik, tak menghalangi jalan profesi yang ditekuni oleh sosok pembawa berita yang satu ini, Mutia Hafid. Berawal dari mencoba peruntungan sebagai pembawa berita, lama-kelamaan kecintaannya pada dunia presenter berita membuat karir Mutia Hafid sebagai seorang jurnalis semakin bersinar. Berbagai tantangan dalam karirnya telah dilewati, termasuk kisah yang tak terlupakannya ketika menjadi sandera di Irak saat tugas liputan berita. Mut, jadi awal terjun pertama kali sebagai seorang jurnalis ya di Metro TV ya? Iya, dan satu-satunya di Metro TV. Dan satu-satunya Metro TV, di mana yang pindah-pindah. Nyindirah Mama Tina kan? Mbak Desi juga. Gak apa-apa, kalau kan explore namanya boleh di mana aja kan? Jangan sensi dong. Bercanda lagi, Mut. Sempat dimentorin Mbak Desi juga dong? Oh sempat. dong. Ini semua muridnya nih. Semua murid. Gimana Mbak Desi melihat seorang Mutia Hafid? Mutia tuh energinya luar biasa ya, dan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Ya, maklum masih muda. Muda banget. Sekarang masih muda juga kok. Dan berani, apalagi saya ingat lumayan ya pengalamannya Mutia waktu dengan Metro TV, apalagi sempat waktu kejadian di Baghdad itu. Jam ya? Dalam sana, ya 7 hari. Jam, kan? 7 hari. Nah, jadi saya yang waktu rasa itu juga ikut. Mutia merupakan salah satu ikon bukan hanya di Metro TV ya, tapi di Indonesia. Jurnalis lah ya. Bertelevisian. Karena memang kan ini berita sebenarnya kan beda dengan entertainment yang lebih ngepop, lebih banyak penggemarnya. Jadi kalau berita ini harus benar-benar menarik baru bisa menjadi ikon, harus bisa menjadi legend, ya harus punya ciri khas. Kalau tidak gitu kita kalah lah dengan entertainment dan lain-lain. Tapi pada saatnya semua mata tertuju pada Mutia Hafid. Karena Mutia menjadi sumber berita waktu itu. Harus benar. Seorang jurnalis yang tugaskan ke Irak, bahkan nah ini kan gambarnya kan, bahkan menjadi beritanya sendiri. Waktu berangkat nggak terbayang sih ya. Artinya walaupun kita sebelum berangkat sudah diwanti-wanti oleh kantor juga bahwa karena kita juga sering bacain berita bahwa banyak wartawan di sana yang disandera. Tapi ketika berangkat ya, alhamdulillah sih, saya anggap itu sebagai hal yang positif. Kita berpikir positif saja sehingga rasa takut juga nggak ada. Melangkah dengan ringan. Walaupun sampai sana akhirnya disandera juga. Tapi sebelum diculik pun sudah jurnalis yang hebat lah ya di tsunami waktu itu kan, sebelum ke keinginan tahunya luar biasa kata Mbak Desi tadi. Dan yang menarik waktu itu justru saya memiliki rasa takut yang lebih tinggi lagi karena saya tahu persis tempat di mana dia diculik, karena sebelumnya saya dan kameramannya Budi itu sebelumnya kan saya sudah pernah meliputi Baghdad juga selama 3 minggu juga di sana. Jadi saya tahu persis di mana, dan saya ingat waktu itu pas mendapatkan berita bahwa wah Mutia kita tidak tahu dia di mana. Saya adalah orang yang diutus untuk bertemu bicara dengan sama mamanya. Dan saya tuh betul-betul bingung ini karena kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi, belum ada berita dan lain sebagainya. Yang jelas adalah kita kehilangan kontak dengan Mutia dan Budi. Waktu bertemu dengan mamanya Mutia, saya tidak tahu apa yang saya harus katakan, tapi ya saya sempat bersama mama berjam-jam ya, sampai mamanya juga bingung ini sebenarnya ngomong apa sih? Iya, jadi mama cerita ngapain Mbak Desi tumben ke rumah ke rumah ngobrol-ngobrol gitu, karena waktu itu mungkin Mbak Desi lama sekali baru bisa akhirnya terucap bahwa anak ibu disandera gitu. Jadi muter-muter dulu karena bingung, karena kita masih belum tahu, dan sebenarnya kita juga saat itu masih belum tahu apakah di sana atau belum ada tidak. kabar apa-apa di saat itu. Tapi yang jelas kita kita kehilangan kontak. Nah, yang paling sampai saya ingat sampai saat ini tuh pagi harinya di halaman pertama koran itu adalah foto Mutia dan Budi ya, yang ternyata ada kaset ya, ada video yang dibuat dan dikirim, dan dari CNN kalau tidak salah
mengirimnya ke kita, dan apakah ini betul jurnalisnya Metro TV. Dan sejak itu semua secara upaya kita kerahkan untuk membuat situasi bisa pulang, termasuk Pak SBY waktu itu kita minta tolong, dan akhirnya alhamdulillah. Tapi pada saat berangkat memang sudah siap dengan segala resiko yang harus dihadapi seorang jurnalis yang tugaskan ke medan perang. Mungkin karena masih muda sekali waktu itu ya, tidak ada rasa takut sama sekali. Kalau sekarang gimana, Mut? Kalau sekarang mikir lagi. Kampanye saja ya. Lebih aman dulu juga merasa nyaman karena Budianto waktu itu sudah berangkat dulu dengan Mbak Desi, dan paling tidak ada yang udah berangkat di sana duluan. Dan bilang pokoknya Mut aman, nanti kita ini deh cari ini, hotel pun gampang, nanti kita carinya nggak usah. Jadi kalau di sana kan dibagi daerah aman, disebutnya green zone. Di situ biasanya wartawan-wartawan seperti dari Amerika, Inggris, mereka mainnya di green zone, tidak berani keluar dari green zone. Kita justru pilih hotelnya di red zone gitu, daerah yang dianggap tidak aman, tapi lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kita bisa wawancara orang dengan mudah, warga Irak dan lain-lain. Dan akhirnya kita memutuskan itu, dan ya ketika itu walaupun sebelum diculik itu kan sebenarnya sudah meliput 10 hari. Jadi mobil kita sempat ditembak. Ketika Budianto mengambil gambar, kami sempat didatangi polisi dan tentara. Itu juga sudah terjadi, tapi ya itu tadi ya, mungkin karena berpikirnya hanya ya kerja, boro-boro mikirin takut. Kita harus laporan aja, pagi laporan, siang laporan, malam laporan. Jadi nggak sempat untuk mendalami rasa takutnya itu, karena terkejar dengan deadline. Gitu. Ya, biasanya fokusnya adalah untuk mendapatkan deadline. Itu yang paling utama. Boro-boro mikirin. Jadi bisa lupa semuanya ya. Setiap mau takut, nggak jadi karena deadline udah nunggu gitu. Lebih takut dimarahin nanti dari kantor. Beritanya kok nggak ada itu. Karena jadwal feeding sudah ada, dan jadwal feeding mahal harus diisi. Tapi jangan-jangan setelah kejadian itu memang akhirnya Mutsat lebih fokus ke politik, jangan-jangan nggak ya? Enggak, sempat kembali ke Metro. Waktu itu banyak yang bilang, nggak usah lagi lah kerja jadi wartawan, kan udah tahu resikonya begitu gitu. Ya dari keluarga tidak menghalangi, tapi sempat ada masukan seperti itu, masih mau terus jadi wartawan nggak, dan lain-lain. Apalagi kan ibu saya waktu itu dampaknya luar biasa ya, maksudnya secara psikis pasti terdampak. Ya? Oh iya, ini diterima di istana oleh Pak Presiden, jadi sempat berpikir ulang tapi ini kan 2005 ya, Vin, jadi udah lama sebetulnya. Betul. Tapi saya akhirnya memutuskan untuk enggak, saya akan terus menjadi wartawan. Kemudian terus sampai 2008 akhir baru pindah ranah atau bidang perjuangan. Pro dan kontra jurnalis apa sih? Ketika zaman Mbak Desi dulu, kita saksikan Mbak Desi di televisi sampai sekarang, pergeseran ini sudah sangat luar biasa. Ya, artinya bahwa kita menikmati kebebasan pers dan lain-lain. Tapi bahwasanya belakangan banyak juga loh orang tua yang mulai ketika nonton TV anaknya, dia khawatir. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Harusnya kan apa yang tampil di televisi itu menjadi informasi, melegakan, tidak membuat kemudian anarkisme atau optimisme yang hilang dan lain-lain. Belum lagi masalah pornografi dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa wartawan di era saat ini harus lebih mumpuni dari di era dulu, karena tantangannya begitu berat. Jadi kalau misalnya zaman dulu cukup kita yang ilmu pengetahuannya juga beda-beda dulu, ngambil apa terus kemudian jadi wartawan, mungkin sekarang harus lebih dilengkapi dengan basic jurnalistik yang baik gitu, supaya tayangannya sehat dan akhirnya masyarakat Indonesia bisa sehat. Kita juga ingat bahwa yang diingatkan kepada kami para news anchor itu kan suka ada yang nanya nih, misalnya mahasiswa biasa suka nanya, presenter itu atau news anchor itu perlu cantik atau ganteng nggak? Itu standar pertanyaannya kan. Saya bilang itu adalah nilai tambah. Sebetulnya yang dijual tuh oleh seorang news anchor adalah kredibilitas. Itu yang tadi Mbak Desi bilang. Kalau kita udah nggak dipercaya sama publik, ya sudahlah gitu. Kita mau bicara apapun, anggaplah udah nggak dipercaya sama publik. Misalnya Mbak Desi bilang apa, nggak percaya gitu. Tina bilang apa, nggak percaya. Itu kan paling menyesakkan gitu buat kita sebagai jurnalis. Dan sekarang menurut saya itu masyarakat nggak bisa kita pandang sebelah mata. Dulu barangkali kita berpikir penonton berita itu hanya menengah atas, yang well educated seperti Mutia, Mbak Desi, Rahma, orang-orang misalnya yang kita anggap bukan pekerja formal, pekerja informal kita anggap barangkali nggak nonton berita. Sekarang tuh tukang ojek, sopir angkot, mereka tuh sangat well informed. Justru bahkan lebih well informed daripada orang-orang yang mungkin tidak jauh dari realita sehariannya. Karena orang-orang ini mereka tahu tentang beritanya sendiri biasanya ya. Kita break dulu, kita akan kembali sesaat lagi hanya di Just Alvin. Contohnya ya, dibutuhkan ya modal utama untuk tampil di televisi adalah punya ciri khas, tampil beda, dan itu sudah dipunyai Syahrini. Sampai jumpa.